Selamat pagi, Bu Devi dan teman-teman. Di sini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan terkait pajak penghasilan pasal 21. Kelompok ini terdiri dari Muhammad Dimas Setiawan dan juga saya, yaitu Faris Nurul Fatimah. Terkait definisi PPh 21, PPh 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan seseorang. Jadi, jika ada subjek pajak dalam negeri yang menerima penghasilan dalam bentuk apapun atas kegiatan yang dia lakukan, maka akan dikenakan pajak PPh 21. Di sini ada yang termasuk wajib pajak dan ada yang tidak termasuk wajib pajak. Yang termasuk wajib pajak adalah pegawai, penerima uang pesangon, tunjangan, dan jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya. Jadi kalau penerima aslinya sudah meninggal, maka ahli waris yang menerima yang akan dikenakan pajak. Bukan pegawai yang menerima penghasilan di sini maksudnya pemain musik, pekerja bebas, agen iklan, penerjemah, dan sejenisnya. Lalu ada peserta kegiatan yang menerima penghasilan dari kegiatannya seperti lomba, konferensi, peserta magang, dan sejenisnya. Sedangkan yang tidak termasuk wajib pajak yaitu pejabat perwakilan diplomatik dan konsultan serta perwakilan organisasi internasional yang berada di Indonesia. Dengan syarat mereka bukan warga negara Indonesia dan tidak melakukan kegiatan yang membuat mereka memperoleh pendapatan dari Indonesia. Selanjutnya yaitu objek PPh 21. Di antaranya ada penghasilan yang diterima oleh pegawai tetap maupun tidak tetap dalam bentuk apapun itu, baik secara teratur maupun tidak teratur. Lalu imbalan kepada peserta kegiatan baik uang saku, honorarium, uang rapat, atau hadiah sekalipun. Lalu ada penghasilan yang diterima oleh mantan pegawai, penarikan dana pensiun, meskipun masih berstatus pegawai, dan penerimaan natura atau bentuk lainnya. Penerimaan natura ini, perhitungan PPh 21-nya didasarkan pada harga pasar barang yang diberikan atau nilai wajar dari kenikmatan yang diberikan. Kalau penerimaannya dalam mata uang asing, maka didasarkan pada nilai kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Sedangkan penghasilan yang dikecualikan dari PPh 21 yaitu santunan asuransi dari perusahaan asuransi, iuran pensiun atau jaminan hari tua yang dibayar oleh pemberi kerja, zakat, dan beasiswa. Untuk penerimaan dalam bentuk natura sendiri, secara umum berdasarkan Pasal 4 Ayat 3 huruf D UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, natura atau kenikmatan bukanlah objek PPh, namun ada beberapa pengecualian tertentu yang menjadikan jenis imbalan ini menjadi objek PPh, sehingga dikenakan pajak. Pengecualian ini terjadi jika imbalan ini diberikan bukan oleh wajib pajak. Wajib pajak yang dikenakan pajak secara final atau wajib pajak yang menggunakan norma perhitungan khusus yang dimaksud dalam pasal 15 UU PPh. Contohnya, yang dimaksud dengan bukan wajib pajak adalah kantor Sekjen ASEAN di Indonesia, sedangkan wajib pajak yang dikenakan PPh final adalah wajib pajak usaha jasa konstruksi. Selanjutnya yaitu pemotong pajak PPh 21. Pemotongan PPh pasal 21 ini dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan. Misalnya pembayaran gaji yang diterima oleh pegawai dipotong oleh perusahaan pemberi kerja. Kedua, oleh bendahara dan pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara dan pemegang kas pemerintah pusat, instansi pemerintah, maupun kedutaan besar Republik Indonesia di luar negeri. Ketiga, yaitu dana pensiun, lembaga yang membayar uang pensiun dan tunjangan atau jaminan hari tua. Selanjutnya, orang pribadi yang melakukan usaha atau badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sehubungan dengan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi sebagai subjek pajak, baik dalam negeri maupun luar negeri, dan peserta pendidikan, pelatihan, serta magang. Terakhir, ada penyelenggara kegiatan yang memberi honorarium atau hadiah kepada wajib pajak dalam negeri berkenaan dengan sebuah kegiatan. Tidak semua pemberi kerja itu bisa menjadi pemotong pajak PPh 21. Di sini terdapat pemberi kerja yang tidak termasuk pemotong pajak, di antaranya yaitu kantor perwakilan negara asing, organisasi internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan pemberi kerja yang tidak memiliki usaha. Jadi mereka itu mempekerjakan orang untuk kepentingan rumah tangga dan sejenisnya.
Selanjutnya yaitu biaya jabatan dan biaya pensiun, di mana masing-masing memiliki tarif 5% yang dikurangkan dari penghasilan bruto. Untuk biaya jabatan ini paling tinggi itu 6 juta rupiah setahun atau 500.000 sebulan. Sedangkan untuk biaya pensiun paling tinggi 2.400.000 setahun atau 200.000 per bulan. Untuk penentuan tarif pajak dan penerapannya, ini didasarkan pada pasal 17 UU PPH seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya dalam materi PPH umum, di mana untuk lapisan pertama sampai dengan 50 juta rupiah tarif pajaknya yaitu 5%. Di atas 50 juta rupiah sampai dengan 250 juta rupiah tarif pajaknya 15%. Di atas 250 juta rupiah sampai dengan 500 juta rupiah tarif pajaknya 25%. Dan di atas 500 juta rupiah tarif pajaknya yaitu 30%. Nah, untuk pegawai tetap, penerima pensiun berkala, dan pegawai tidak tetap dibayar bulanan memiliki perhitungan yang sama, yang membedakan hanya perhitungan penghasilan netonya, yang mana dalam pegawai tetap, penghasilan neto dihitung dengan penghasilan bruto dikurangi oleh biaya jabatan, iuran pensiun, dan iuran tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dibayar sendiri, dan juga PTKP. Untuk penerima pensiun, maka penghasilan brutonya dikurangi oleh biaya pensiun dan PTKP, sedangkan untuk pegawai tidak tetap dibayar bulanan, perhitungannya yaitu penghasilan bruto dikurangi oleh PTKP. Selanjutnya yaitu diterapkan atas jumlah kumulatif. Di sini dibagi menjadi 3 golongan penerapan. Yang pertama yaitu untuk wajib pajak yang bukan pegawai kecuali tenaga ahli, maka akan dikenakan PPh 21 dengan perhitungan penghasilan bruto dikurangi PTKP dikali tarif pasal 17 dengan memenuhi syarat yang ditentukan. Apabila belum memenuhi, maka perhitungannya cukup penghasilan bruto dikali tarif pasal 17. Sedangkan untuk tenaga ahli dengan pekerjaan bebas, maka perhitungannya yaitu penghasilan bruto dikali 50% dikali tarif pasal 17. Tenaga ahli di sini seperti pengacara, akuntan, dokter, notaris, dan sejenisnya. Yang ketiga yaitu penghasilan bruto yang bersifat tidak teratur, berupa honorarium, bonus, maupun penarikan dana pensiun, maka perhitungannya yaitu penghasilan bruto dikali tarif pasal 17. Selanjutnya yaitu ada pegawai tidak tetap dengan gaji harian, mingguan, borongan. Nah, ini tarifnya yaitu 5% atas jumlah penghasilan bruto sehari tidak lebih dari 450.000 dan penghasilan bruto dikurangi PTKP dalam sebulan tidak melebihi 4.500.000. Lalu diterapkan juga atas jumlah penghasilan bruto untuk imbalan kepada bukan pegawai yang sifatnya tidak berkelanjutan dan peserta kegiatan yang menerima pembayaran secara utuh dan tidak dipecah untuk hal lain. Dan yang terakhir ada imbalan yang menjadi beban APBN atau APBD, yang mana dibagi dalam beberapa golongan dengan tarif yang berbeda seperti yang bisa dilihat dalam PPT. Yang pertama yaitu tarif sebesar 0% terhadap penghasilan bruto PNS golongan 1, 2, anggota TNI atau Polri golongan pangkat tamtama dan bintara, serta pensiunannya. Lalu yang kedua yaitu tarif sebesar 5% untuk penghasilan bruto PNS golongan 3, anggota TNI atau Polri golongan pangkat perwira pertama, serta pensiunannya. Lalu yang ketiga yaitu tarif sebesar 15% untuk penghasilan bruto pejabat negara PNS golongan 4, anggota TNI atau Polri golongan pangkat perwira menengah dan tinggi, serta pensiunannya. Untuk lebih memudahkan dalam memahami materi terkait PPh 21, di sini terdapat contoh soal di mana wajib pajak pribadi bernama Reto pada tahun 2016 bekerja pada perusahaan PT Jaya Abadi dengan memperoleh gaji sebulan sebesar 5.750.000 dan membayar iuran pensiun sebesar 200.000 rupiah. Reto sudah menikah tetapi belum mempunyai anak. Nah, pada bulan Januari penghasilan Reto dari PT Jaya Abadi hanya dari gaji. Untuk menghitung PPh 21-nya yaitu gaji sebulan sebesar 5.750.000
dengan pengurang yaitu biaya jabatan sebesar 5% dari gaji sebulan, yaitu 287.500 dengan iuran pensiun sebesar 200.000. Totalnya yaitu 487.500. Nah, di sini ketemu penghasilan neto sebulan yaitu 5.562.500. Untuk mencari penghasilan neto setahun, maka tinggal dikalikan 12 bulan, di mana hasilnya yaitu 63.150.000. Untuk PTKP-nya sendiri, yaitu wajib pajak sendiri sebesar 54 juta dengan tambahan menikah yaitu 4.500.000. Totalnya menjadi 58.500.000. PKP setahunnya ketemu 4.650.000. Untuk mencari PPh 21-nya yaitu tarif 5% dikali dengan PKP setahun, yaitu sebesar 232.500. Lalu PPh 21 sebulannya yaitu PPh 21 setahun dibagi 12 bulan, yaitu sebesar Rp19.375. Sekian penjelasan dari kami, apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.